Pernah nggak sih kalian melihat orang yang ekonominya pas-pasan, tapi tetap bisa beli rokok? Bahkan ada yang rela utang, jual beras, atau mengorbankan kebutuhan pokok lainnya demi sebatang rokok. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini soal candu, gengsi, atau faktor lain? Di video ini kita akan membahas kenapa banyak orang miskin yang rela melakukan hal di luar nalar hanya demi rokok. Data, fakta, dan kisah nyata akan membuka mata kita semua. Simak sampai akhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin sangat tinggi. Bahkan pengeluaran untuk rokok seringkali lebih besar daripada makanan bergizi. Aneh kan? Tapi ini nyata. Sebuah survei menunjukkan bahwa di rumah tangga miskin, rokok adalah pengeluaran nomor 2 setelah beras. Bahkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan kalah dibandingkan rokok. Bayangkan, dalam satu keluarga, ayah bisa merokok 2-3 bungkus sehari, tapi anak-anaknya makan seadanya. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah rokok benar-benar menjadi kebutuhan primer? Ada beberapa alasan kenapa orang miskin tetap mengotot merokok meski hidupnya susah. Banyak orang menganggap rokok bisa menghilangkan stres. Ketika mereka punya masalah ekonomi atau tekanan hidup, merokok jadi pelarian. Padahal ini hanya efek sesaat. Rokok tidak menyelesaikan masalah, justru bikin kantong semakin tipis. Di banyak daerah, merokok itu soal gengsi. Kalau nongkrong di warung kopi terus gak beli rokok, bisa dikatain cupu. Banyak orang takut dianggap nggak keren kalau nggak merokok. Bahkan ada yang bilang kalau nggak merokok, mulut rasanya pahit. Tapi kalau nggak makan karena uangnya habis buat rokok, gimana? Banyak anak-anak tumbuh melihat ayah atau kakeknya merokok. Akhirnya mereka berpikir kalau rokok itu bagian dari kehidupan. Budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada kesadaran dan dampaknya. Di beberapa daerah, ada yang rela menjual beras hanya demi sebatang rokok. Ada juga yang setiap hari ngutang di warung, bukan buat beli makanan tapi buat beli rokok. Lebih ekstrim lagi, ada yang sampai mencari puntung rokok bekas di jalan, lalu dikumpulkan dan dihisap ulang. Ini bukan fiksi, tapi ini nyata terjadi di Indonesia. Coba kita hitung-hitungan sederhana. Jika seseorang merokok 2 bungkus sehari, dalam sebulan habis sekitar 900 ribuan lebih malah. Dalam setahun itu lebih dari 10 juta loh. Kalau uang itu ditabung dalam 10 tahun, bisa buat beli motor baru atau biaya pendidikan anak. Tapi sayangnya banyak yang tidak sadar akan hal ini. Pertanyaannya, bisakah kita berubah? Jawabannya adalah bisa. Tentu memang susah, tapi kalau ada kesadaran pasti bisa. Coba mulai berpikir ulang, apakah rokok benar-benar kebutuhan atau justru jadi racun yang menggerogoti hidup kita. Berhenti merokok memang sulit, tapi langkah kecil bisa dimulai dari sekarang. Kalau kalian setuju atau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak yang sadar akan bahaya rokok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.